Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Darmawan. Saya dari kelas 2.3 ETA. NRP saya 3120500011. Di sini saya akan menjelaskan latihan Y2 Working with Database, di mana eh, ini untuk memenuhi tugas kedua, yaitu menjelaskan latihan dari modul 1 sampai modul 7 ya. Jadi untuk Working with Database ini termasuk modul 7. Baik, langsung ke modulnya saja. Di sini ada modul Y2 Working with Database oleh Bapak Ahmad Syauki Hasan. Untuk latihannya langsung saja kita ke bawah. Di sini ada latihan, di mana latihannya ini untuk dalam membuat 3 tabel, yaitu tabel customer dengan ketentuan tabel di sampingnya ini adalah ID adalah integer dan lain-lain ya. Kemudian use order dan order underscore item. Baik, langsung ke PHP MyAdmin-nya saja kita lakukan pembuatan 3 tabel ini. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa query-nya ya. Jadi beberapa query-nya. Jadi langsung saja kita run query agar tidak lama untuk pembuatan videonya. Jadi langsung kita ke database-nya. Di sini database-nya Y2 Advanced. Kita ke SQL dan kita pastekan query yang sudah disiapkan. Tadi saya sudah menyiapkan. Di sini kita go, ini customer. Kemudian untuk tabel order juga kita jalankan query. Kemudian untuk tabel order item juga kita siapkan query. Nah, seperti ini. Sudah ada 3 tabel baru. Kemudian selain kita membuat tabel, saya juga menyiapkan untuk tabel order dan order item. Ini untuk order dan order item ini kan masih kosong. Saya siapkan datanya juga agar nanti tidak lama untuk proses pembuatannya. Jadi untuk tabel order seperti ini saya go, dan order item seperti ini. Ini harusnya di order dan order item sudah ada isinya. Ini sudah selesai. Kemudian untuk nomor 1 ini sudah selesai. Untuk nomor 2, tentukan relasi antara tabel-tabel tersebut sehingga antara tabel customer dan tabel user, serta antara tabel customer dan tabel user. Nah, untuk melakukan nomor 2 ini pastikan untuk tabel-tabel yang sudah kita buat tadi sudah memiliki model atau CRUD atau opsional ya. Yang penting itu modelnya. Jadi kita buat modelnya dulu sekalian buat CRUD-nya. Jadi langsung saja ke aplikasinya, langsung ke GUI saja, kita menggunakan GUI model generator. Untuk yang pertama, karena customer ini nanti membutuhkan user ID di aplikasi kita, jadi kita buat model usernya juga. Jadi kita buat model user ini, kita preview. Oh, ini diedit dulu ya. Jadi modelnya kita menggunakan front end. Nah, kita preview, kita generate, kita cek di database-nya, kita cek di source code-nya, mohon maaf ya. Kita cek di source code-nya di sini. Kita lihat di front end model user ini sudah ada, dia menggunakan front end. Kemudian untuk selanjutnya kita lanjutkan saja pembuatan modelnya. Itu kita buat model lagi. Yang kedua adalah customer. Kita di front end, kita preview, di generate, kemudian order, kita di front end, preview, generate, dan di order underscore item. Nah, seperti ini kita sudah membuat semua modelnya. Selanjutnya kita membuat CRUD-nya. Untuk model kelasnya kita ada di front end model user seperti ini. Kita buat CRUD-nya dari user dulu. Kemudian untuk search-nya front end model user search, dan front end controller user
controller. Seperti ini kita preview. Nah, ini sudah ada, kita generate langsung. Ini sudah selesai untuk user, kemudian yang lain juga ya, customer, order, dan order item. Sebenarnya order item ini tidak perlu ya, jadi kita pakai customer dan order saja. Customer, order. Ini customer. Seperti ini, kita preview, kita generate sama order. Seperti ini, kita preview, kita generate. Untuk semua CRUD-nya sudah dibuat, kita cek di source code-nya. Kita cek di yang pertama tadi ada user ya, ada user controller juga harusnya. Nah, ini sudah bisa. Kemudian untuk customer juga sudah ada, item juga sudah ada, item kategori. Oh, ini bukan ya, jadi bukan termasuk. Ada customer sudah ada, order tadi yang sudah kita buat juga sudah ada. Untuk order item kita tidak buatkan, jadi tidak ada di sini. Adanya di sini ya, di model harusnya ada. Oh, ini sepertinya tipe semua ya, jadi Seraj. Ini saya ubah manual saja di sini ya. Ini harusnya yards. Nah, seperti ini. Kemudian ini di rename. Ini juga. Ini sudah. Nah, ini juga search. Kemudian yang terakhir adalah di ini user search. Ini harusnya search. Seperti ini. Kemudian kita cek di modelnya, ini sepertinya ada include ya di controllernya ini. Ini harusnya search. Kemudian nah, sudah saya benarkan. Kemudian lanjut ke soal berikutnya ya. Kita sudah berhasil membuat CRUD-nya. Ini untuk nomor 3 sudah selesai membaca CRUD. Kemudian kita lakukan yang bawahnya ini, pastikan hanya satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Oke, untuk membuat itu langsung ke source code-nya. Kita buka di bagian controllernya customer yang ini. Tentunya yang bagian membuatnya ya. Yang bagian membuatnya itu adalah action create. Nah, yang ini. Untuk kita akan mengedit di bagian sini. Untuk yang pertama kita tambahkan 2 variabel ya. Sudah saya siapkan kodenya. Jadi ini gunanya untuk ya pastikan y ini sudah di-include ya. Kita cek di atas. Nah, ini belum di-include, kita use y. Nah, ini fungsinya untuk mencatat yang log user ID ini, untuk mencatat ID dari user yang login. Jadi kita catat. Kemudian setelah kita catat, kita cari ya. Jadi kita cari apakah user tersebut sudah mempunyai customer atau belum, sudah mempunyai data customer atau belum. Nah, itu yang melakukannya adalah ini. Kita cek di customer, kita find, di mana user ID-nya adalah seperti ini yang sudah kita ambil dari user yang login. Kemudian kita ambil nilainya, jumlahnya ya, ada berapa. Kalau 0 ya berarti dia belum punya. Kalau lebih dari 0 berarti dia sudah punya. Kemudian ketika menerima request post ya yang ini,
tandanya dia mencoba membuat customer baru. Nah, sebelum kita membuat customer baru, ini ada pengecekan lagi di sini. Nah, ini jika dia punya customer, maka dia tidak akan melakukan kode yang di bawahnya ini ya. Jadi dia akan sesinya di set flash error. User ini sudah memiliki data customer. Nah, agar tidak melakukan kode ini, maka dimasukkan ke dalam else. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kalau dia sudah punya data customer, dia akan ditandai dengan error. User ini sudah memiliki data customer. Kalau belum punya, berarti yang bawah ini. Nah, sebelum kita melakukan yang bawah ini, tentu pastikan user ID-nya sudah ditambahkan ke dalam model ini ya. Jadi di else ini ketika dia mendapatkan ini request post, sebelum if ini kita tambahkan ini. Nah, jadi model ini yang di customer ini, bagian user ID itu diisi dengan ID yang sedang login sekarang. Itu untuk memenuhi ini yang pertama. Pastikan hanya satu. Yang memenuhi untuk yang kedua ya. Ketika seorang user membuat data customer, ID dari tersebut ditambahkan pada kolom user ID. Itu adalah yang ini ya. Dia akan ditambahkan otomatis. Kemudian yang kedua, yang pertama ini pastikan hanya satu user yang ini ya. Hanya membuat satu customer saja. Ini adalah yang sebelah sini. Sebentar. Yang sebelah sini. Ini. Nah, ini jika dia sudah punya, maka dia tidak akan bisa menjalankan proses create-nya. Jadi hanya seperti ini. Kemudian untuk nomor 2 ini tentukan relasi antara tabel-tabel tersebut serta antara tabel customer dengan tabel user. Jadi kita buat relasinya ya. Kita buat relasinya. Langsung ke source code-nya saja. Nah, jadi ini soal ini kita buat relasinya tabel user ya. Jadi nomor 2 ini kita lakukan, kita langsung buka source code-nya saja. Untuk melakukannya, yang pertama kita relasikan usernya terlebih dahulu. Jadi kita buka modelnya user yang ini. Kita tambahkan yang di bawah ini. Kita tambahkan ini, saya sudah siapkan. Nah, jadi seperti ini. Ini tujuannya untuk ketika kita akses model user dan memanggil fungsi get customer, maka dia akan otomatis dicarikan data yang sesuai dengan ID-nya user tersebut. Jadi ini has1 karena relasinya one to one seperti ini. Dia user ID-nya adalah ID. Kemudian untuk order.php-nya yang ini juga ditambahkan relasinya. Ini juga sudah saya siapkan. Untuk kodenya ada 2 di sini. Nah, ini adalah get item. Di sini saya buat manual karena saya tidak tahu caranya merelasikan 2 tabel sekaligus ya. Jadi saya buat manual dengan perintah SQL seperti ini. Ada order item menjoinkan order item dengan order.id, di mana ini ya rule-nya sudah ada di sini. Kemudian untuk get customer ini juga sama ya. Cuman ini dia sudah bisa menggunakan cara yang has-many atau has1 yang tadi. Jadi tidak manual seperti ini. Ini seperti ini caranya. Sudah membuat 2 fungsi, kita save. Untuk selanjutnya kita buka customer controller. Itu untuk relasinya hanya seperti itu saja ya. Jadi untuk nomor 2 ini sudah selesai. Nanti membuktikannya kita coba saja, nanti kita coba-coba ya. Selanjutnya kita buka source code lagi. Kita buka customer controller yang ini. Kemudian ini untuk memenuhi tugas yang terakhir ya. Yang terakhir ini adalah tambahkan 1 route. Nah, misal
customer show order. Jadi saya sesuaikan ini saja, sesuaikan misalnya saja show main order yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Nah, jadi seperti ini. Oke, langsung ke source code-nya saja. Untuk melakukannya di sini di bagian customer controller kita tambahkan aksi show order ya. Jadi di sini kita bawa sendiri. Nah, kita tambahkan action show order, dimana ini akan menjalankan order. Jadi kita harusnya mempunyai model order di sini ya. Nah, sudah punya. Kita find all, kemudian kita kirim ke view order ya. Jadi view namanya view order. Jadi kalau kita sudah ada seperti ini harusnya kita punya ya. Kita punya view namanya view order. Nah, dia letaknya di dalam. Kenapa kok saya menaruhnya di customer controller? Karena dia nanti menaruhnya di route-nya ini. Kita cek di soalnya tadi ya. Nah, di soalnya ini dia menaruhnya di customer ya. Jadi makanya saya taruh di controllernya customer. Kemudian slash show order. Berarti kita buat view baru namanya show order. Langsung ke source code-nya saja. Di sini kita buat di bagian view ya, pastinya di view. Kemudian di customer yang ini kita buat file baru namanya vieworder.php, view_order.php. Nah, seperti ini. Ini untuk disesuaikan dengan ini ya, view_order. Jadi ini view_order. Saya juga sudah menyiapkan view-nya. Jadi tinggal saya copy saja agar nanti proses pembacaannya tidak lama. Seperti ini, saya save. Ini harusnya sudah bisa view order. Nah, langsung saja kita coba di websitenya. Nah, ini kita langsung buka ke sini ya. Kita ke customer. Oh, ini ada yang error ya. Jadi di bagian customer controller yang tipe tadi. Nah, ini harusnya bukan search melainkan search. Kita replace saja langsung. Kemudian yang order harusnya juga ada tadi ya. Kita replace saja. User juga ada, kita replace saja. Nah, sudah selesai. Kita refresh. Oh ya, mohon maaf ini tadi layarnya nggak terlihat, saya lupa switch ya. Jadi tadi yang saya lakukan adalah di customer controller tadi ada yang masih search ya tadi ya. Jadi search seperti ini. Kemudian saya replace jadi search. Nah, tadi yang tipe tidak hanya customer saja melainkan order juga. Tadi saya replace juga di sini dan user saya replace juga. Kemudian saya save semua. Kemudian langsung saja kita cek lagi di browsernya. Ini di sini sudah tidak error. Nah, ini di sini saya belum login. Coba kita buat create customer, apakah bisa? Nah, di sini tidak bisa karena saya belum login. Di sini saya coba untuk login. Kita buat akun baru saja. Misal tes1 ya, tes1@gmail.com. Seperti ini kita sync up. Nah, kita sudah buat data baru. Kita cek di user, ini sudah ada. Kita ubah jadi 10 agar dia bisa login. Ini coba saya login lagi. Tes1. Nah, ini sudah bisa login. Coba saya ke customer lagi ya, /customer. Nah, ini sudah bisa create harusnya. Nah, ini sudah bisa create. Coba saya create saja, misal namanya Udin ya yang pertama, udin@gmail.com.
User ID-nya. Nah, ini user ID masih ada ya. Harusnya ini yang kedua, ketika seorang user membuat data customer, ID tersebut akan otomatis ditambahkan di kolom user ID ya. Secara otomatis ya. Jadi harusnya ini tidak ada karena nanti akan diproses secara otomatis. Maka akan saya hapus di view dari customer create ini. Jadi langsung saja kita buka source code-nya. Bagian view kita tutup dulu, front end, view, customer, kemudian yang create, yang form ya, yang form. Nah, di sini ada form. Ini create ini memanggil form ya, jadi sama saja. Create ini memanggil form. Kita buka saja form di sini. Nah, untuk bagian user ID ini bisa di komen saja atau dihapus ya. Di sini saya komen saja. Saya save, kemudian coba saya refresh di sini. Nah, di sini customer, bentar saya lihatkan. Ini saya komen dulu, kemudian kita view di Chrome-nya. Nah, di sini awalnya sudah ada. Kita refresh, dia sudah hilang. Kita coba buat customer baru namanya misal Udin tadi ya, udin@gmail.com. Kita save. Save customer. Di sini ada error. Kita cek di controllernya ya. Bagian customer controller yang create ini ya, action create. Oh, ini isHave controller ini hanya besar ya. Ini harusnya juga besar. Nah, kita save, kita bentar saya tampilkan source code-nya, saya lupa lagi. Ini source code-nya saya tampilkan. Di bagian customer controller ini ada yang tipe ya. Ini isHave customer-nya ini hanya besar. Ini harusnya juga besar. Kita save, kemudian kita lihat di webnya lagi. Ini saya refresh, maka akan otomatis sudah berhasil ditambahkan. Nah, jadi kita lihat di data customer. Oh, ini kita lihat di customer ya. Di bagian ini di bagian view-nya ya, di bagian view customer-nya yang ini harusnya ditambahkan front end model customer. Index.php ya, yang ini. Nah, ini harusnya jadi seperti ini. Kita save. Nah, ini kita error ya. Jadi seperti itu. Ini sudah ada user namanya T1. Nah, di sini dia sudah punya customer, sudah punya data customer namanya Udin. Emailnya udin@gmail.com, user ID 2. Berarti T1 ini user ID-nya 2. Kita buktikan di user ini. Nah, ini T1 usernya adalah 2. Nah, kita coba untuk nomor 1 ini, soal nomor 3 ya, yang ini, yang A3A ini. Pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Kita buat customer baru dengan user yang sama ya, T1 ini ya. Kita buat customer baru namanya misal udin2 ya, udin2@gmail.com biar nggak sulit mikirnya. Kita save. Nah, di sini maka akan tampil error, user ini sudah memiliki data customer. Nah, di sini untuk nomor 2 ini sudah berhasil. Jadi sudah tidak ditambahkan. Kita cek di database-nya juga sudah tidak bertambah. Kita coba buat user baru dulu. Namanya sync up ya. Kita buat tes 2. Kita sync up. Nah, ini sudah ada user baru. Kita cek. Nah, di sini udah ada. Kita buat statusnya menjadi 10. Kemudian kita login user tes 2. Seperti ini. Langsung kita ke halaman customer. Nah, ini ada Udin, masih ada Udin ya. Kita buat lagi create customer. Namanya misal Budi ya, Budi. Kita save.
Nah, di sini sudah otomatis tertambah. Kita cek di customer. Jadi sudah bertambah namun user ID-nya berbeda. Coba tes 2 ini buat customer baru lagi namanya Brian misal. Nah, ini sudah tidak bisa ya, user ini memiliki data customer. Maka untuk nomor 3 yang A ini sudah berhasil, kemudian yang B ini juga sudah berhasil karena tadi ID-nya sudah otomatis ditambahkan. Kemudian kita coba yang nomor 4 ini, customer show main order. Nah, di sini ada error ya. Kita cek. Bagian controller, customer controller. Nah, di sini yang bawah adalah order. Kita render view order. Order sini sebagai ini sepertinya salah ya. Ini harusnya seperti ini. Nah, kita save, kita cek lagi. Sekarang ini yang error adalah SQL-nya ya. SQL di bagian yang ini sepertinya. Ini harusnya coba ini saya ganti backtip saja. Mungkin error ya. Nah, ini sudah tidak error ya. Jadi ini harusnya bukan string, dia backtip. Kenapa? Karena saya ginikan, karena di database itu order ini sudah digunakan. Jadi untuk memastikan dia adalah sebuah tabel, maka saya kasih backtip. Di sini tidak error ya. Di sini tadi saya membuat 3. Oh iya, saya belum tampilkan source code-nya lagi. Saya tampilkan lagi, saya jelaskan lagi. Untuk errornya yang pertama tadi bagian relasinya ya. Jadi yang paling pertama tadi adalah customer controller. Ini ada error, dimana errornya ini tadi ini masih main gini, main. Jadi dia terdeteksi sebagai model ya, jadi seperti ini. Jadi ini harusnya sama dengan agar isi dari user ini, order ini, coba saya errorkan lagi aja ya, biar enggak tuh. Nah, tadi state awalnya seperti ini, kemudian di customer controller state errornya tadi seperti ini ya. Coba saya buka Chrome-nya. Nah, di Chrome ini, nah dia akan tampil seperti ini. Ini tandanya array to string conversion. Ini setelah saya lihat ternyata ini ada yang salah. Jadi saya benahin dulu di sini. Ini saya ganti sama dengan. Ketika saya save, kemudian saya coba lagi di Chrome-nya, refresh. Nah, ini sekarang terlihat errornya ini adalah manualnya ya. Jadi cek the manual corresponding. Jadi di SQL yang saya buat secara manual tadi ini ada yang error, dimana itu letaknya ada di order. Nah, di get items ini yang SQL-nya yang untuk relasi-relasi tadi ya, yang saya buat manual tadi, ini berarti yang ini ada yang error. Ternyata setelah saya lihat ini string, ini harusnya bukan string, ini harusnya backtip seperti ini. Nah, kita save, kita cek lagi di Chrome-nya, kita refresh. Nah, di sini sudah tidak error, tandanya sudah berhasil. Tadi karena saya mencoba ini ya, di bagian order saya menginputkan 3 data termasuk customer ID 1, dimana customer ID 1 ini adalah Udin, Budi. Kemudian customer ID 3 belum kita buat ya. Kita coba buat lagi customer ID 3, kita logout,
Kita buat tes 3. Seperti ini. Dan langsung saja kita ke customer. Kita buat customer baru. Ini ada error. Oh, kita belum login ya. Login dulu. Tes 3. Kita cek di database-nya lagi. Ini diubah jadi 10 dulu ya. Jadi 10. Kemudian login lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah login. Kita ke customer. Ini udah login. Kita coba buat user baru namanya Andi. Nah, ini sudah berhasil membuat, tidak error ya tentunya ya. Nah, ini ada ID 1 namanya Udin, user ID-nya 2, 3 dan 4. Coba kita buat di kita langsung ke ini ya, halaman show order. Jadi customer show order. Nah, ini sudah berhasil terbuat ya. Jadi ada Budi, belinya ini, tanggalnya belinya seperti ini. Jadi untuk modul yang ketiga ini sudah berhasil. Untuk relasinya ini juga sudah berhasil karena dia sudah berhasil tampil di sini ya. ROG pun sudah ada relasi-relasinya di sini. Jadi itu saja dari saya untuk working with database. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.